Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ambil alih pikiran kami, perkataan kami, dan tindakan kami. Kami ingin Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk taat dan setia dalam saat teduh ini. Biarlah Roh-Mu yang berbicara dan kami siap untuk menaati firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil di dalam Lukas 10, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang percaya tidak sadar akan apa yang dimiliki dalam Kristus. Akibatnya, orang percaya tidak menikmati pemberian Kristus dalam hidup sehari-hari. Misalnya, ketika percaya, kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan, seperti mengusir setan. Karena tidak tahu, tidak sedikit orang percaya yang takut setan atau hantu. Padahal setan takut kepada orang beriman. Contoh lainnya, setiap hari orang percaya bisa datang kepada Tuhan tanpa ritual. Namun karena tidak tahu, orang Kristen berpikir harus pujian penyembahan baru bisa merasakan hadirat Tuhan. Terkait pemberitaan Injil, ada juga kesalahpahaman. Orang percaya berusaha membuat orang percaya Injil dan ketika ditolak, merasa dirinya gagal mewartakan Injil. Yesus mengatakan sebaliknya. Murid-muridnya bukan sembarangan, sama seperti Injilnya juga bukan sembarangan. Jika orang berani menolak Injil, maka orang itu yang akan binasa dan berhak dicoret dari data yang berpeluang diselamatkan. Pewarta Injil adalah orang yang bisa menolak orang yang menolak Injil Tuhan. Digambarkan dalam teks hari ini, jika orang menolak menerima murid Yesus dan beritanya, para murid diminta mengebaskan debu sebagai tanda penolakan terhadap mereka yang menolak Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita Injil bukan berita sembarangan. Jika orang tidak menghargai Injil, ia layak untuk dibiarkan binasa. Jika orang menolak Injil dan pewarta Injil, orang tersebut layak untuk ditolak. Orang percaya diberi kuasa untuk menolak orang-orang yang tidak layak menerima Injil karena ketidakpercayaan mereka. Injil memang cuma-cuma, tetapi bukan berarti gratis sehingga boleh dihina. Orang percaya punya kuasa untuk menyatakan kebinasaan orang yang tidak mau menerima karya keselamatan Yesus. Ingat, jangan takut ditolak saat memberitakan Injil. Tolaklah mereka jika mereka menolak Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih menjadi umat-Mu. Tolong kami agar kami diberikan keberanian untuk menyatakan Injil-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan jikalau ketika kami mendapati penolakan-penolakan ketika mengabarkan Injil. Yang kami tahu Tuhan, Tuhan mampu bekerja terhadap siapapun. Tolong kami Tuhan agar kami memakai waktu sehari-hari kami untuk memberitakan Injil-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kami sudah mendoakan pokok-pokok doa yang telah kami terima. Jika saudara-saudari pada saat ini memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudari bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau scan barcode yang ada pada tayangan ini.
Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudari diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkan. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus